Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita mampu menghadirkan diri-diri kita di tempat ini. Mudah-mudahan rangkaian peribadatan yang sedang kita lakukan menjadi amalan yang menghantarkan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab dikukuhkan iman Islam kita dan menjadi wasilah yang mengantarkan kita semua menjadi manusia yang dipantaskan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab Sahih Muslim pernah disebutkan sebuah riwayat tentang seorang sahabat yang masuk dalam kategori ashabus suffah. Imam Bukhari ketika menjelaskan tentang ashabus suffah adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki pencaharian, tidak memiliki tempat tinggal, yang kemudian ditampung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditempatkan di ujung belakang Masjid Nabawi. Nah, di antara ashabus suffah ini ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang seringkali mendedikasikan dirinya melayani, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi hajat pribadinya seperti buang air dan lain sebagainya. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab adalah orang yang menyediakan airnya, sehingga setiap kali Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, beliau berkata, "Wahai Rasul, jika engkau membutuhkan aku ada di depan pintu ini." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat dedikasi beliau inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang menemuinya dan memberikan kesempatan kepada Rabi'ah untuk meminta sesuatu. Kata Rasul, "Salni a'tika." Hai Rabi'ah bin Ka'ab, silahkan mintalah kamu kepadaku, niscaya akan aku penuhi permintaanmu. Saudara yang dirahmati Allah, mendengar tawaran ini beliau tidak serta-merta menjawabnya, dipikirkan masak-masak. Sehingga begitu sudah menemukan jawaban, beliau temui Rasul, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau aku meminta sesuatu, maka as'aluka murafiqataka fil jannah. Saya hanya minta satu ya Rasul, jadikanlah aku temanmu di dalam surga nanti." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ketika
menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan bahwa hadis ini menjelaskan tentang kecerdasan seorang hamba yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Kenapa disebut cerdas? Karena ketika diberi kesempatan, peluang untuk meminta kepada Rasulullah yang notabene pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak minta harta, beliau tidak minta pakaian, beliau tidak meminta sesuatu yang bisa memberikan kecukupan duniawinya, tapi beliau minta dijadikan teman Rasulullah di surga kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas permintaan ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aini ala nafsaki bikasratis sujud." Jika betul engkau ingin menjadi temanku di surga, maka kamu harus menolong dirimu sendiri. Aini ala nafsika. Tolonglah aku dengan cara jadikan dirimu menjadi bikasratis sujud, orang-orang yang memperbanyak sujud. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan sebuah harapan bagi siapapun termasuk kita yang ada hari ini. Kenapa? Karena siapapun di antara kita memiliki peluang akan dipertemukan, bahkan bisa jadi didekatkan tempat tinggal kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Suatu hari saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya tentang kerinduannya kepada saudara-saudaranya. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasul, bukankah kami adalah saudara-saudaramu?" "Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku." "Lalu siapakah saudaramu ya Rasul?" "Mereka orang yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah bertemu denganku." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi sebuah catatan bahwa ternyata kita juga memiliki peluang yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Hanya permasalahannya adalah amalan apa yang hari ini memantaskan kita untuk dijadikan teman oleh Rasul. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hubungan darah, hubungan kedekatan secara interaksi itu tidak menjadi asbab bahwa serta-merta orang yang kenal Rasul, orang yang pernah bertemu dengan Rasul itu pasti menjadi temannya di surga. Kalau ukuran yang menjadi pantas orang masuk surga atau berteman dengan Rasulullah adalah orang yang pernah kenal, maka Abu Lahab, Abu Jahal adalah orang yang memiliki kepantasan. Jadi bukan karena nasab, bukan karena pernah bertemu langsung lalu orang itu serta-merta menjadi pantas menjadi temannya Rasul, tapi yang memantaskan adalah amalan apa. Itulah sebabnya Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, ketika beliau menafsirkan Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 214, "Wa andir ashiratakal aqrabin," maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas mendatangi keluarga besarnya. Dipanggillah, "Ya Bani Abdi Syam, ya Bani Abi Manaf, ya Bani Ibnu Hisham." Bahkan terakhir dia panggil, "Ya Fatimah." Dipanggil putri beliau. Apa kata Rasulullah? "Ankizi nafsaki minan nar, fa inni la ugni minallahi syai'a." Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya aku sekalipun menjadi orang tuamu tidak memiliki kemampuan menyelamatkanmu kalau amalanmu tidak memiliki koneksitas yang memantaskan kamu menjadi temanku di surga. Saudara yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat At-Tur surat ke-52 di ayat 21, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Ayat ini menjelaskan walladzina amanu, orang-orang yang beriman.
yang keimanannya kemudian diupayakan, diajarkan, diteladankan kepada anak-anaknya, wattaba'adhum dzurriyyatuhum biimanin, sehingga keturunannya juga mengikuti keimanan yang dimiliki oleh orang-orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kata Allah mempertemukan mereka di surganya Allah. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', Allah tidak akan sia-siakan sedikit pun dari amal yang pernah lakukan. Kullum ri'im bima kasabarahin, setiap orang tergadai oleh amalan-amalan sendiri. Saudara yang dirahmati Allah, itulah sebabnya saudara, ketika sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, yang selama ini memiliki peranan jasa yang cukup besar, menyediakan air ketika Rasulullah mau buang air, ketika Rasulullah mau mandi hajat, ketika Rasulullah mau berwudu, beliaulah yang membawa airnya. Tidak serta-merta perbuatannya itu memantaskan dirinya langsung menjadi teman Rasul. Lalu amalan apa yang pertama dan utama saudara? Amalan pertama dan utama yang bisa mempertemukan kita dengan Rasulullah, yang juga mempertemukan kita dengan orang-orang tua kita, pendahulu kita, adalah amalan yang pertama adalah amalan sholat. Makanya Rasul mengatakan, a'inni ala nafsaki bikasrati sujud. Tolong dengan cara apa? Tolong dirimu kau memperbanyak sujud. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemanan secara intensif tidak serta-merta menjadikan orang berteman di surganya Allah. Demikian pula keturunan. Tapi amalan yang memiliki kesamaan dengan orang-orang tua atau orang yang kita kenal, itulah yang akan mendekatkan dan mempertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya saudara yang dirahmati Allah, kalau hari ini Anda menjadi orang tua yang soleh, hari ini Anda sudah menjadi bapak yang rajin sholat, maka tanya diri kita, apakah anak kita juga sudah menjadi anak yang rajin sholat? Kalau hari ini kita sudah membiasakan duha, tanya apakah anak Anda, anak-anak kita sudah menjadi orang yang juga ikut membiasakan duha. Kalau hari ini kita sudah rajin berjamaah, yuk tanya apakah orang-orang sekeliling kita yang kita cintai juga menjadi orang yang rajin berjamaah. Jangan masjid-masjid kita penuh dengan orang-orang yang sudah tua dan sepuh, sementara anak-anak kita diletakkan di belakang tanpa pernah diedukasi bagaimana caranya masjid ke tempat masjid yang benar. Kalau itu yang terjadi saudara, bukan orang lain yang akan menyeret kita, menghalangi kita masuk surga, tapi justru anak-anak kita lah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam adalah salah seorang nabi yang pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 64. Ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah agar anaknya diselamatkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Hai Nuh, aku nasihati engkau agar kamu jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Memangnya apa yang diminta oleh Nabi Nuh sehingga Nabi Nuh ditegur oleh Allah supaya jangan bersikap bodoh? Saudara yang dirahmati Allah, saudara bisa membaca kelengkapannya dari ayat 44, 45, 46 surat Hud, surat ke-11. Nabi Nuh meminta kepada Allah sebuah janji, karena Allah berjanji akan menyelamatkan anaknya, sehingga mengatakan inna bni min ahli, ya Allah, dia adalah anakku. Kenapa dia ditenggelamkan?
Engkau janji akan menyelamatkan keluargaku. Tetapi kenapa anakku engkau biarkan tenggelam di depan mataku, ya Allah? Selamatkan dia. Bukan jawaban yang menyenangkan, tapi teguran keras kepada Nabi Nuh. Antakuna minal jahilin. Saudara yang dirahmati Allah, kenapa? Karena hari ini seringkali kita menjadi bodoh karena anak-anak kita. Kita begitu tegas di luar, tapi di depan anak-anak kita menjadi orang-orang yang cemen, orang-orang yang lembut. Di luar keras, tegas, membicarakan kebenaran di depan anak-anak. Anak bersalah, dia tidak bisa berani mengatakan kebenaran di depan anaknya sendiri. Terlebih lagi ketika orang tua sudah mulai sepuh, sudah mulai renta, sudah mulai dipapah, sudah mulai makanan minumannya ditunjang oleh anak-anaknya. Orang tua semakin lemah ketika anaknya sudah meninggalkan sholat. Karena apa? Karena dia yang melayani. Tidak, saudara, teman duniamu belum tentu jadi teman akhiratmu. Anak duniamu belum tentu jadi anak yang akan mendampingimu di akhirat kelak. Karena itu kita harus buat ketegasan, buat kejelasan sikap kita kepada anak-anak kita ketika menyampaikan kebenaran. Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita tidak punya sikap yang benar, inilah yang nanti kemudian jangankan orang sekelas kita, semakom kita, semakom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja di dalam hadis Bukhari Muslim ketika menerima wahyu wa andir ashiratakal akrabin, ditemui putrinya, ditemui kerabatnya, dia mengatakan, wahai Fatimah putriku, selamatkanlah dirimu dari api nerakanya Allah. Karena la ughni, aku sebagai orang tuamu, jika kemudian engkau melakukan hal yang menjadikanmu Allah, engkau salah dan harus masuk neraka. Aku sebagai orang tuamu pun tidak bisa menolong. Lalu saudara yang dirahmati Allah, hari ini kenapa banyak orang yang begitu mempermudah, meremehkan peranan-peranan amaliyah yang mestinya dilakukan oleh dirinya dengan bersandar, cukup, saya sudah sholawat kepada Nabi. Betul saudara, sholawat itu doa. Ketika Anda bersalawat, Anda berdoa kepada Allah, minta agar Allah mengukuhkan rahmat salawatnya, selamatnya kepada Nabi kita Muhammad. Jadi apakah benar salawat Anda? Apakah salah salawat Anda? Ukurannya adalah apakah salawat yang Anda baca itu juga sama dengan salawat yang Anda pahami dan Anda praktekkan di dalam kehidupan Anda. Karena hari ini saudara yang dirahmati Allah, banyak sesuatu yang sebenarnya tidak lucu. Sholat terburu-buru, tapi begitu melaksanakan ritual salawat lebih lama dari sholatnya. Padahal tidak ada salawat yang terbaik kecuali salawat yang dibaca ketika kita posisi terbaik. Dan posisi yang terbaik seorang hamba adalah ketika dia menghadapkan dirinya ke hadapan Allah, dimulai dari kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Itu adalah posisi terbaik. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk benahi kembali sholawat kita ketika sholat. Kalau Anda bisa menangis tergetar di luar sholat, kenapa Anda tidak belajar menghidupkan hati ketika Anda sholat, membaca sholawat kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Barakallahu li walakum wa nafa'ani min dzikri ayatil hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua mari kita akhiri kebersamaan kita dengan bermunajat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi dari perilaku salah kita menjadikan anak-anak kita tidak solih. Bisa jadi dari ikhtiar kita menafkahi mereka dengan cara yang tidak benar, menjadikan anak-anak kita orang-orang yang pandai berhujah melawan kita. Bisa jadi karena kelalaian kita selama ini tidak mendekati Allah dan tidak menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, menjadikan anak-anak kita mengalami disorientasi dalam hidupnya, menuhankan hal-hal yang bersifat materi, sehingga ketika kita tidak mampu memenuhinya, anak-anak kita menjadi lari dari diri kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami jika sebagai orang tua kami belum memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kami. Ampuni kesalahan kami ya Allah jika karena kebodohan kami menjadikan anak-anak kami tidak paham ajaran dan agamamu, menjadikan anak-anak kami menjadi orang-orang yang bodoh terhadap kebenaran, jauh dari nilai-nilai kesolehan. Ya Allah, ampuni kami jika sebagai orang tua kami belum mampu memberikan teladan yang baik, berusaha membaikkan mereka dengan rezeki yang halal, membaikkan mereka dengan memberikan pendidikan yang terbaik, yang bisa mengenalkan mereka kepada aturan-aturanmu, ke jalanmu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, karena sesungguhnya hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kami. Hadirkan untuk kami ya Allah kemudahan rezeki yang menjadikan kami mampu menafkahi mereka dengan rezekimu yang halal ya Allah. Beri kami ya Allah kemudahan pemahaman sehingga kami mampu mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kami. Beri kami ya Allah kekuatan sehingga kami mampu menegakkan nilai-nilai kebenaran di depan mereka sekalipun kondisi kami semakin lemah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.